Salam semuanya. Salam semuanya. Sudah siap ya? Kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Amin ya, saudaraku. Ya. Saya bersyukur saudara ya, masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan sedikit firman Tuhan yang saya dapat di tanggal 29 bulan 1. Ya, saudara ya. Ada beberapa poin yang saya dapat di tanggal 29 itu ya. Nanti kita sama-sama mau bahas ya saudara, kita mau renungkan dan kita sama-sama belajar ya. Amin ya saudara. Hari ini saya akan sharing tentang ucapan syukur. Ya saudara, sebelumnya saya tanya dulu nih sama anak-anak Tuhan yang luar biasa di CG ini ya. Siapa yang ingat kapan terakhir kali kita mengucap syukur saudara? Tadi pagi, barusan, puji Tuhan ya. Ya, saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu sesuatu yang biasa ya saudara ya. Ya, sesuatu yang biasa, sesuatu yang seringkali mungkin kita lakukan. Ya, saudaraku. Tapi hal yang biasa ini kedengarannya sebenarnya kalau kita boleh bilang sulit saudara dilakukan. Ya, ucapan syukur terdengar biasa, tetapi ini sulit untuk dilakukan saudara. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa sulit dilakukan? Gini saudara, kalau ucapan syukur yang kita lakukan, itu seringkali kita ucapkan pada saat kita dalam keadaan baik saudara. Kebanyakan ya. Kebanyakan dari kita melakukan hal itu, kita ngucap syukur tuh kalau kita lagi keadaan baik saudara. Lagi keadaan kita tercukupi ya. Lagi semuanya sejahtera, keadaan kita sehat. Semuanya baik-baik aja. Itu gampang banget untuk kita ngelakuin atau ngucapin ucapan syukur itu sendiri saudara. Tapi apakah kita bisa ngelakuin hal itu pada saat keadaan kita buntu? Udah gak ada jalan. Bisa gak kita ngelakuin pada saat kita kejepit? Atau saat kita lagi ngalamin proses? Saya rasa sulit ya saudara ya. Kenapa bisa dibilang sulit? Karena seringkali yang kita lihat, yang kita fokuskan, itu masalahnya saudara. Seringkali masalahnya yang kita fokuskan, bukan keberadaan Tuhan itu sendiri, bukan kuasanya Tuhan itu sendiri. Makanya itu menjadi kelihatannya sangat sulit buat kita ya saudara ya. Kita membiarkan kenyataan itu kita bawa. Kita biarkan intimidasinya itu ada. Dan kita juga membiarkan itu liar di dalam diri kita saudara. Itu yang membuat kita sulit untuk mengucap syukur ya. Yang ada pada akhirnya kita bisa kecewa. Kecewa sama keadaan kita saudara. Banyak ya yang ngalamin, kita kecewa sama keadaan kita. Kita kecewa sama orang-orang di sekitar kita ya saudara. Kita kecewa sama diri kita sendiri terkadang. Dan bahkan enggak jarang juga kita bisa kecewa sama Tuhan saudara. Waktu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden saudara ya. Kondisi di Taman Eden itu luar biasa sempurna loh saudara. Ya. Sempurna sekali. Karena di Taman Eden itu
persekutuan kita tuh sempurna sama Tuhan. Dan Eden itu sendiri bisa kita artikan adalah ada hadirat Tuhan. Nah, Adam dan Hawa hidup tinggal di dalam hadiratnya Tuhan. Kita yang saat kita nyembah, kita waktu berdoa masuk dalam hadirat Tuhan, itu perasaannya udah luar biasa banget saudara. Kayaknya rasanya tuh, pasti saudara juga ngalamin, waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan tuh kayak nggak pengen keluar gitu loh. Kayaknya tuh kita pengen terus nyembah ya saudara ya. Kenapa? Karena kita udah bersentuhan sama surga. Kita sudah di dalam hadirat Tuhan itu sendiri. Nah, Adam dan Hawa itu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Gitu loh saudara. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya itu, kenapa? Ya, dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang sungguh-sungguh dibilang itu luar biasa saudara. Tapi kok masih bisa jatuh? Kenapa saudara? Ada yang tahu nggak? Lia? Kenapa Lia? Hah? Coba ada yang bisa jawab? Jangan pagem. Kalau pagem nanti udah langsung semua. Kenapa? Itu suasananya ya, kondisinya itu sudah sangat sempurna. Tapi kok masih bisa jatuh ya? Ya, Lina tahu? Ada yang tahu? Oke. Kita sama-sama baca dulu ya di Kejadian 3 ayat 4 saudaraku. Mari firmannya kita baca ya saudara di Kejadian 3 ayat 4 ya. Kejadian 3 ayat 4. Tapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, si ular ini berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati ya saudara ya. Jadi ada yang didengungkan sama iblis. Di sini iblis mendengungkan, ya. Apa saudara? Kebohongan. Iblis mendengungkan kebohongan, satu kebohongan kepada manusia itu saudara ya. Supaya apa? Manusia itu berpikir bahwa keadaan kamu, kondisi kamu saat ini, hari ini tidak cukup. Kamu masih bisa dapat yang lebih. Itu yang didengungkan sama iblis ya. Makanya banyak sekali manusia yang merasa terus kurang. Saat manusia tidak merasa cukup, ya saudara ya, manusia tidak akan bisa bersyukur. Padahal Tuhan sudah bicara berulang-ulang saudara ya, bahwa di dalam ucapan syukur, kamu, saya, kita semua menikmati hadiratnya. Amin ya saudara ya. Tuhan sudah berkata pada Adam dan Hawa untuk tidak memakan pohon pengetahuan itu karena kamu akan mati. Mati ini bisa kita artikan terpisahnya dari Tuhan, terpisahnya dari hadirat Tuhan. Ya, saudaraku ya. Nah, iblis maunya kita manusia terpisah dari Tuhan. Kenapa? Karena dia sendiri udah terpisah dari Tuhan. Nah, kita harus tahu itu tujuannya iblis untuk kita tidak tinggal lagi di dalam hadiratnya Tuhan. Terpisah pada sumbernya. Kalau kita boleh lihat ya situasi saat ini ya saudaraku ya. Hari-hari ini bukan tambah baik ya. Kita ngerasain ya, semuanya kayak rasa-rasanya tuh tambah pelik ya saudara ya. Kita mau ngucap syukur aja kayaknya sulitnya minta ampun kayaknya ya. Banyak banget kenyataan-kenyataan yang kita diperhadapkan sama kita. Entah itu masalah ekonomi ya saudara ya. Mungkin masalah suami istri keluarga ya. Yang rasa kayaknya, aduh kok kayaknya laki gue atau bini gue kagak pernah berubah-berubah gitu kan. Mungkin masalah anak, masalah biaya hidup, tetek bengek lah ya, pokoknya semuanya dah gitu ya.
Bahkan banyak sekarang ini kalau yang kita lihat itu udah satu kelaziman ya, kayaknya gue nih di dalam tubuh yang salah. Harusnya gue perempuan gitu. Tapi kok kayaknya gue ada di tubuh laki-laki, akhirnya apa? Ganti kelamin. Yang perempuan jadi laki-laki, yang laki-laki jadi perempuan. Yang tua pengen muda, ditarik-tarik mukanya di facelift, dipotong-potong supaya apa? Kelihatannya 20 tahun lebih muda, ya saudara. Hidung ditinggi-tinggiin, nanti semua orang banyaknya hidungnya pada tinggi-tinggi, pada muda-muda. Kita bersyukur yang tidak merubah, nanti kedepannya yang pesek-pesek yang laku, saudara. Yang hidungnya hidung gede ya, itu laku nanti saudara. Karena kalau dioperasi itu mukanya sama semua loh saudara, coba diliatin. Semua rata-rata sama mukanya. Nah kita nanti jadi langka ya saudara ya, Rizka ya. Nanti Rizka diuber-uber, karena langka Rizka ya. Nah, mengeluh, menggerutu itu nggak buat masalah kita selesai saudara ya. Malah masalah kita tuh kayaknya tambah berat saudara ya. Balik lagi fokus kitanya bukan ke Tuhan. Bukan keberadaannya Tuhan tuh kita udah nggak fokus. Kenapa? Karena yang kita lihat tuh masalah itu. Kita udah nggak lihat kuasanya Tuhan. Udah nggak lihat itu sendiri loh saudara ya. Pernah nggak ngalamin kayak macem, aduh kayaknya buntu banget deh ya. Udah nggak ada jalan lain. Udah deh, cara satu-satunya gue pinjem pinjol aja. Ya, udah nggak ada cara lain deh ya. Saya dulu begitu saudara. Saya sering banget dulu begitu. Saya bisa ngomong kayak gini karena saya dulu begitu saudara. Yang sekarang saya share ini ya, kebanyakan apa yang saya pernah lakukan. Makanya saya bisa bicara ini. Gitu ya saudaraku ya. Udah nggak ada cara lain. Jadi kebanyakan apa? Dilihatnya gede banget tuh masalahnya. Ya. Kayaknya laki gue gak bakal pernah bisa berubah. Bini gue gak bisa berubah. Kayaknya tuh masalahnya gede banget ya. Gitu saudara. Kalau bisa ditukar tambah, gue tuker tambah deh laki gue. Enggak ya saudara ya, enggak begitu juga ya. Nah saudaraku, pada saat hal itu terjadi ya, sukacita kita hilang saudara, damai sejahtera kita hilang saudaraku ya. Bahkan percaya kita juga hilang sama Tuhan. Sadar nggak sadar tujuan iblis sudah masuk di dalam kita. Ya, untuk kita jadi jauh sama Tuhan. Akhirnya kita malas berdoa. Kayaknya kita mengasihi diri kita doang. Kita nangis terus kayaknya, aduh Tuhan, ini kok kayak gini, masalah satu datang lagi. Baru hilang satu tumbuhnya 1000. Ya, kayaknya tuh bikin kita akhirnya jadi ragu sama keberadaannya Tuhan sendiri. Ragu sama kuasa Tuhan itu sendiri. Dan sesadar tidak sadar akhirnya kita hidup di luar hadirat Tuhan. Hati-hati loh saudaraku. Kalau udah sampai di titik ini, kita pasti akan jadi orang yang tidak berpengharapan. Sepertinya kita nggak punya Tuhan. Gitu loh. Putus asa saudara. Banyak ya. Coba lihat berita-berita di TikTok di mana itu, saya ngelihat baru kemarin juga itu ada yang loncat dari mall lantai 4 loh saudara. Padahal kelihatannya ceria-ceria aja, kelihatannya baik-baik aja. Itu guru apa ya, kalau nggak salah guru Mandarin apa ya. Masih itu cantik, keadaannya juga bukan yang seperti apa kelihatannya. Tapi coba saudara, di luar hadirat Tuhan, nggak ada pengharapan. Yang ada putus asa. Akhirnya apa? Mungkin dengan cara jalan bundir itu dipikirnya selesai. Enggak. Itu di awal. Dan itu kekal. Gak bisa balik lagi. Makanya bersyukur kalau kita masih ada sampai saat ini. Tuhan masih kasih waktu buat kita. Ya saudara, amin ya. Mengeluh atau bersungut-sungut ya saudaraku. Itu tandanya kita gak percaya sama Tuhan.
keberadaan Tuhan kita nggak percaya, kuasa Tuhan kita nggak percaya. Hati-hati ya saudara, kadang-kadang itu sadar nggak sadar kita lakukan, dosa kita lakukan. Itu kita sadar nggak sadar kita manusia ya, selalu bilang, ya kan gue masih hidup dalam daging, ya gue kan manusia. Sebenarnya nggak gitu ya saudara ya. Dan saudara tahu nggak, meragukan kuasa Tuhan, keberadaannya Tuhan itu sama aja kayak orang murtad. Kalau murtad itu sendiri pada umumnya meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Sedangkan di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya saudara ya. Itu artinya iman itu keyakinan teguh bahwa janji Allah akan digenapi meskipun belum dialami saat ini. Ya saudaraku ya. Jadi saudaraku hati-hati ya. Kalau kita udah gak percaya sama keberadaannya Tuhan, kuasanya Tuhan, kita masih sudah dibilang murtad loh saudara. Cuma KTP kita aja yang masih tulisannya itu Kristen, pengikut Kristus. Nah nanti pada saat pengangkatan, yang diangkat itu KTP-nya saudara. Ya. Yang diangkat KTP-nya, karena yang pengikutnya itu KTP-nya. Kita sendiri sebenarnya itu udah menjauh sama Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal ya. Saya percaya semua tidak mudah ya. Tapi pada saat kita terhubung dengan pribadinya Tuhan, yang Dia adalah sumber kekuatan itu sendiri, saya percaya apapun yang kita alami di dalam hidup kita, semua akan mendatangkan satu kebaikan ya saudara. Kita coba dibaca di Yeremia 29 ayat 11 ya. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ya, rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan ya. Ada harapan di dalam Tuhan saudara ya, amin saudaraku ya. Oke. Kalau saya dulu tidak mengalami banyak hal ya saudara ya. Tidak mengalami yang namanya proses panjang. Mungkin sampai sekarang saya nggak ketemu sama Tuhan yang benar, saudaraku. Saya nggak ketemu sama yang namanya Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup saya. Ya, mungkin sebagian besar di sini udah tahu ya, dari kecil saya itu dipilih kasih sama orang tua saya. Ya contoh kecil misal kalau lebaran tuh kakak saya yang selalu dibeliin baju baru. Saya dikasihnya baju bekas yang tahun lalu dari kakak saya. Dan banyak hal saudara, sampai beranjak di dewasa, saya pernah dijual untuk membayar hutang keluarga. Ya saudara ya. Dan saya itu mencari kasih dari manusia. Saya bertemu dengan suami, saya berharap suami saya bisa memberikan kasih itu. Tapi nyatanya enggak saudara. Saya saat itu pernah mengalami KDRT. Sampai saat itu divonis sama dokter kaki saya sebelah kiri akan lumpuh, mengecil. Dan itu sudah terjadi sebenarnya. Kalau saya tidak ada pemasangan pen ya. Saudaraku ya, dulu saya nggak ngerti saudara, saya kecewa ya, saya tidak mengenal Tuhan, saya kecewa. Dan banyak dari kita, bukan di CG ya, banyak dari kita itu tidak mengenal Tuhan saudara. Banyaknya hanya sekedar tahu Tuhan tapi tidak mengenal Dia. Itu beda ya saudara ya. Kalau misalnya tahu, nah misalnya Rita, saya tahu Kak Oya suaminya paken, anaknya 3,
rumahnya di Cikarang, jualan, hanya sekedar itu ya, tahu. Tapi kalau mengenal, akan tahu, oh Kak Oya nggak suka makan ini, Kak Oya sukanya ini, gitu. Jengkol katanya. Martin tahu aja. Itu makanan terenak di dunia, tahu nggak? Lebih dari daging, itu jengkol. Ya Pak Gem. Jengkol ya Pak Gem. Oh belum coba aja. Kalau udah coba, aduh besok-besok minta Rita masakin terus ya. Itu udah nggak ada tulangnya, itu daging yang nggak ada tulang, itu jengkol, itu enak banget. Pokoknya mah mantep. Pokoknya mertua orang lewat aja juga nggak bakal kita peduliin ya. Ya gitu ya saudara ya, balik lagi ya. Kalau kita mengenal Tuhan, kita nggak akan seperti itu. Jadi kebanyakan dari kita, bukan di CG, kalau di sini wajah-wajah yang sudah mengenal Tuhan ya, persekutuan yang dilakukan setiap hari ya, amin ya. Karena saya dulu nggak ngerti saudaraku ya, saya nggak ngerti, saya cuma sekedar tahu ya, saya kecewa. Pernah juga saya ngalamin yang namanya mau coba bundir juga saudaraku ya, pernah. Tapi saya nggak mati saudara. Coba kalau saya mati saudara, saya nggak akan ada di sini. Mungkin saudara juga tahu saya akan ada berada di mana ya. Nah itu saudara, hidup di luar dari hadirat Tuhan. Tidak adanya pengharapan, putus asa ya saudara ya. Kalau kita boleh merasakan ya, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan ya. Bagi kita semua ya saudaraku ya. Kalau sampai saat ini, detik ini, kita masih ada di tempat ini saudaraku. Kita masih duduk di tempat ini pun saudaraku. Semua karena kebaikan Tuhan loh saudara. Mau datang ke sini juga nggak gampang, nggak mudah. Benar nggak? Ya Neng Rita ngangguk-ngangguk. Ada yang mungkin karena bensin, ada yang mungkin karena A, B, C, D ya. Banyak hal yang kita lalui untuk sampai di sini. Makanya kalau kita sampai di tempat ini, itu hanya kebaikan Tuhan. Manusia nggak ada baik-baiknya Tuhan. Ya manusia nggak ada baik-baiknya loh saudara. Coba. Kalau bangun tidur, Vera, yang keluar dari matanya apa? Coba, Vera yang keluar dari matanya apa kalau bangun tidur? Berlian. Wah kalau berlian nanti Mami ke sana, ditadangin sama Mami, kita jual sama-sama ya. Ya, belek ya saudara ya, kotoran. Coba dari hidung kita keluar apa? Kak Intan apa? Keluar apa Kak Intan? Mas ya. Kotoran ya saudara ya. Dari telinga kita keluarnya apa? Coba. Kotoran ya. Kotoran. Nah dari mulut kita kalau bangun tidur keluarnya apa? Parfum. Kalau parfum saya pakai buat ke CG. Ya. Keluarnya iler ya saudara ya. Bahkan kalau kita ngelakuin kegiatan pun yang keluar keringat. Semua dari kita itu nggak ada yang namanya kebaikan. Dari situ aja kita udah bisa lihat. Makanya kebaikan itu hanya di dalam Tuhan. Tuhan yang memberikan itu. Sampai kita saat ini di sini pun itu karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita bisa sehat, bisa makan, kita bisa sekolah, kita bisa berjalan, semua kebaikan Tuhan. Enggak ada. Karena kita manusia nggak ada baik-baiknya saudara. Ya. Kalau sampai hal ini masih terjadi, proses ini masih terjadi di dalam kita ya saudara ya. Bukankah seharusnya kita yang sudah mengaku anak Tuhan, yang sudah percaya sama Tuhan, dengan rela bersyukur, bersuka cita. Kenapa saudara? Saya bilang gitu. Karena di dalam proses kita baru bisa yang namanya itu tahu Tuhan itu menyertai.
Di dalam proses kita baru tahu kalau Tuhan itu yang menolong kita. Di dalam proses mukjizat itu terjadi, dinyatakan. Di dalam proses kuasanya Tuhan, kehadirannya Tuhan itu benar-benar nyata, saudaraku. Nah, kalau di luar itu nggak akan ada, saudara. Kita nggak akan ngerasain yang namanya semua itu kalau kita di luar daripada proses. Nah, untuk jadi pemenang, kita harus melewati proses. Tidak ada pemenang yang tidak ada prosesnya. Kayak anak sekolah. Anak sekolah, Vera mau naik ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, William mau naik jenjang lebih tinggi. Pasti ada proses-prosesnya yang harus dilalui. Ya. Gitu, saudaraku ya. Jadi di dalam proses ini kita bisa jadi pemenang. Nah, yang saya mau tanyakan ya, saudaraku, siapa yang mau jadi pemenang? Coba, siapa yang mau jadi pemenang? Siapa yang mau jadi pemenang? Kita semua ya, amin. Mau bayar nggak harganya? Mau, benar mau ya? Siap-siap diproses sama Tuhan? Kok kayaknya lama banget ya? Amin, amin ya saudara ya. Siap untuk diproses ya sama Tuhan ya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, saya berdoa ya, kita semua menjadi pemenang-pemenang dalam setiap pertandingan, proses-proses hidup kita ya saudara, amin ya. Mudah gak? Gak mudah, ya. Gak mudah sama sekali ya, karena iblis juga membawa kenyataan untuk kita bisa melihat itu. Supaya kita terus ragu, supaya kita akhirnya gak percaya sama kuasa Tuhan. Tapi pada saat hal itu terjadi, ingatlah bahwa janji Tuhan iya dan amin ya saudaraku ya. Kita coba baca di 2 Korintus 1 ayat 20 saudaraku. 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin ya saudaraku ya. Berarti semua janji Allah pasti digenapi di dalam Yesus Kristus. Amin ya saudara. Kita baca di Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Satu lagi di Filipi 4 ayat 19 saudaraku. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin ya. Allah akan memenuhi segala sesuatunya. Ini adalah alat-alat yang bisa kita pegang untuk janji pemeliharaan dan penyertaan Tuhan saudaraku buat kita semua ya. Amin ya saudara ya. Kalau Tuhan pernah tolong kita dulu, sekarang ya, bahkan yang akan datang pun Tuhan pasti bisa akan menolong kita ya. Hanya Tuhan mau kita ini menaruh seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Bukankah kita sering berkata, Tuhan, hati ini milik-Mu loh. Tubuh jiwa roh ini milik-Mu loh Tuhan. Tapi kenapa pada saat Tuhan izinkan prosesnya terjadi, kita kok kecewa? Banyak yang mundur. Bahkan males, gak mau ke gereja lagi. Ya, saya pernah ngalamin itu saudara. Bawaannya tuh kayaknya, aduh, boro-boro mau ke gereja, doa aja aku udah males. Padahal kita kalau minta Tuhan, hati ini milik-Mu Tuhan, tubuh jiwa roh ini milik-Mu, lakukan. Gitu loh saudara, ya. Kalau kita melakukan hal itu, yang rugi siapa saudara? Tuhan rugi? Enggak, Tuhan gak rugi. Yang rugi siapa? Kita yang rugi saudara. Kita yang butuh Tuhan. Kita yang perlu Tuhan. Tuhan gak rugi sama sekali.
Kita yang rugi. Ya. Coba kita renungkan, saudaraku. Berapa sering kita menyakiti hati Tuhan? Pernah gak ditinggalin sama Dia? Pernah gak dibikin terlunta-lunta sampai gak makan berminggu-minggu? Pernah gak saudara? Saya rasa enggak ya. Sekalipun kita jahat sama Dia, sekalipun kita ngecewain Dia, enggak ya saudara. Kenapa? Karena kita anaknya Dia. Orang tua yang ada di dunia aja punya belas kasihan, apalagi Bapak kita yang di sorga. Asal kita mau datang sama Dia, mengakui semuanya sama Dia, Dia setia dan adil saudara. Amin ya. Yang sering terjadi itu ya saudaraku, waktunya Tuhan sama kita tuh sering berbenturan. Kita maunya instan, kita maunya cepat, tidak mau diproses, tidak suka dimurnikan. Daging gue kayaknya sakit banget nih dalam proses ini. Kayaknya gue gak tahan dalam pemurnian ini. Kita gak suka saudaraku. Makanya sekarang banyak ya kayak makanan-makanan itu yang siap saji. Kita manusia sukanya siap saji, doa langsung dijawab. Keinginan maunya keinginan kita. Padahal waktunya Tuhan itu yang terbaik. Waktunya Tuhan yang sempurna. Saudara. Contoh nih, kalau misalnya ada orang dia berusaha untuk kaya ya saudaraku. Berusaha kaya dengan cara apapun. Tuhan belum izinin tapi dia dengan pakai cara apapun dia mau jadi kaya. Pada saat hal itu terjadi, dia akan menjadi sombong saudara. Dia akan pakai semua kekayaannya untuk diri sendiri. Ya. Buat diri sendiri. Kenapa? Karena dia berpikir ini adalah usaha dia. Ini punya dia, ini milik dia. Dia tidak berpikir ini punya Tuhan dan ini titipan yang Tuhan kasih buat dia. Gitu loh saudaraku ya. Nah kadang-kadang manusia kita berpikir ini yang terbaik buat kita. Manusia itu so tahu. Tuhan maha tahu. Tapi banyak dari kita melakukan hal itu. Nah kalau seandainya nih ya, saya tanya sama sama yang punya anak. Ya. Kalau Gloria curiga terus bawaannya sama mama, gimana mak? Hati mama gimana? Kalau Kados Gloria curiga gitu. Terus curiga, nyangkanya yang enggak sama mamanya. Gimana mak perasaannya mak? Sedih ya? Sedih, kecewa. Ya, itu yang terjadi sama Bapak. Kalau kita terus curiga sama Bapak, berpikiran yang enggak terus, Bapak kecewa, Bapak sedih loh. Tapi Dia mengasihi kita saudara. Ya, Yesus mengasihi kita. Makanya Dia mau jadi perantara bagi kita, orang-orang berdosa. Karena begitu besar kasih Dia sama kita. Ya, coba kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 1 saudaraku. 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, saudara. Karena begitu besar ya kasihnya Allah, Dia mau jadi pengantara kita, orang-orang berdosa ini saudara.
Kalau hari ini kita masih dipinjamkan nafas, saudaraku ya, masih diberi waktu, kita harusnya bersyukur. Karena pintu masih terbuka bagi kita semua. Mari saudara, kita mau sama-sama berbenah, membereskan semua hal yang tidak berkenan ya, saudaraku. Bersyukur kalau saat ini kita masih dikasih kesempatan untuk mengalami hal-hal yang belum tentu orang lain ngalamin. Ya. Kita mengalami banyak hal. Bersyukur saudara. Kenapa? Karena Tuhan percaya kalau kita mau berjalan bersama Dia, Tuhan akan mampukan. Ya, saudaraku. Karena Tuhan percaya kita bisa melewati semua itu, saudaraku. Kita akan melihat kuasa dan janji Allah dinyatakan. Amin ya saudara. Pernah nggak ngalamin di mana kita berproses, terus kita menang di dalam proses? Pasti kita akan bersyukur saudara. Tuhan terima kasih ya. Ternyata proses ini membuat saya kuat. Ternyata proses ini membuat saya lebih mengenal pribadinya Allah. Ternyata di dalam proses ini saya nggak sendiri. Ternyata di dalam proses ini Tuhan menjaga, melindungi, menyertai saya. Di dalam proses ini Tuhan, Engkau sumber satu-satunya yang memberi saya kekuatan. Itu di dalam proses, saudara. Di dalam proses Tuhan gak pernah tinggalin saya. Malah yang ada, kalau kita menang di dalam proses itu menjadi satu kekuatan buat kita. Ya, saudara. Oke. Kita mau baca ayat firman ya saudara ya. Mukanya jangan tegang-tegang dong. Coba senyumnya yang manis mana? Senyumnya yang manis. Nah, wajah-wajah penuh kemuliaan. Ya, waktu mendengar firman Tuhan, semangat ya. Oke, kita baca yuk sama-sama ya di Mazmur 107. Ini bergantian ya biar nggak pada ngantuk ya. Saya mau di 107 ya, Mazmur 107 itu di ayat 8, ayat 15, ayat 21 dan ayat 31 ya. Oke, cowok dulu ya. Adamnya dulu ya, Mazmur 107 ayat 8. Coba untuk Adamnya ya, suaranya yang lantang. 1, 2, 3. Ya, kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Oke, yang Hawa di 15. 1, 2, 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Adam 21. Yuk, 1, 2, 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena hasil setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, 31 Hawa. Ayo, lebih semangat Hawa kayaknya kedengerannya ya. Adamnya pada lapar. Ayo, 1, 2, 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Amin saudaraku. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada 4 kali pengulangan, diulang-ulang sama Tuhan ya, di Mazmur 107 ya, ayatnya 4 kali diulang-ulang loh saudara. Nah kalau kita lagi negur, kalau kita lagi ngingetin anak terus diulang-ulang, maksudnya apa saudara? Coba Mama Yuli, maksudnya apa? Kalau misalnya Mama Yuli negor Lia berulang-ulang, coba apa maksudnya? Ya, supaya ingat dan dilakukan. Amin ya. Gak salah ya saudaraku ya. Jadi artinya sesuatu yang penting saudara, sesuatu yang serius, sesuatu yang sungguh-sungguh. Kenapa itu sampai diulang-ulang ya? Misalnya, jangan pulang malam terus. Jangan lupa saat teduh. Jangan ngerokok
Tuhan kasih tubuhmu menjadi bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Jangan ngerokok, kamu akan merusaknya. Satu lagi, ada yang tertinggal kayaknya. Jangan makan pedes. Ini Pak Gem sama Bu Gem ya, polisi cabe. Tiap kali kalau kita nih ya, anak-anaknya ini makan, pasti muter-muter. Lihat nih, kenapa diulang-ulang? Karena serius, dampaknya itu serius ya. Serius, sesuatu yang penting, yang sungguh-sungguh ya saudara ya. Banyak contoh ya saudaraku ya. Kalau Tuhan sampai berkata 4 kali hal yang sama, berarti itu sangat serius saudara. Dalam hal apa? Di ayat Mazmur 104 ini, 107 ya sorry. Ya, bersyukur. Dalam hal bersyukur ya saudara ya. Enak nggak enak Tuhan mau kita ini tetap bersyukur. Ya. Kalau kita berkata saya ini miliknya Tuhan, saya ini kepunyaannya Tuhan, berarti apa yang Tuhan mau harusnya kita nurut ya, harusnya manut gitu loh ya saudara ya. Tapi untuk sampai di tahap itu kita harus punya yang namanya kerendahan hati. Tanpa adanya kerendahan hati saudara, nothing. Inggris. Dikit nempel. Nggak ada ya saudara ya. Nggak ada pokoknya. Tanpa adanya, Bang Jo ketawa. Ya, baru pertama denger ya. Ya nggak ada ya yang namanya, kalau nggak ada kerendahan hati nggak akan bisa saudara. Kenapa? Karena kita berpikir kita mampu. Nggak akan kita bisa mengucap syukur. Ya. Padahal di dalam proses itu yang tadi saya bilang, kita dimurnikan, kita didewasakan saudara ya, kita dibentuk. Bahkan saudara tahu nggak, di dalam proses itu ladang kita loh. Itu ladang loh, waktu kita diproses loh saudara. Ya, ladang. Contoh, kita diperhadapkan sama keluarga, orang tua, suami, bahkan sesama pelayan gereja mungkin ya. Kita diperhadapkan dengan sesuatu yang kadang-kadang bikin kita nggak enak, nggak nyaman. Tapi itu ladang kita, saudara. Kalau kita mau ngelihatnya dari sudut pandang Tuhan, hal itu seharusnya malah membuat kita itu bertumbuh. Malah membuat kita menjadi kuat. Malah kita dijadikan saksinya Tuhan. Kesempatan kita untuk menunjukkan kasihnya Tuhan melalui proses itu saudara. Ya. Tapi kalau kita menggerutu, mengeluh, yang ada apa? Capek. Lelah banget, capek banget. Coba dah. Kalau kagak percaya, rasain dah. Beneran, capek, lelah. Kagak ada ujung-ujungnya. Ya. Itu juga menghalangi kita untuk ngelihat janji Allah digenapi di dalam hidup kita. Nah, untuk kita sampai di tahap mengerti kehendak Allah, keinginan hati Allah, apa yang Tuhan rasakan, yang Tuhan mau, rencana Dia, ya. Untuk sampai di situ kita perlu yang namanya intim. Keintiman. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, saudara ya. Baru kita bisa ngerti rancangan Tuhan, kehendaknya Tuhan. Kalau nggak ada yang namanya keintiman, nggak akan ada. Boro-boro kita ngerti sama kehendaknya Allah. Boro-boro kita tahu, di dalam proses ini apa sih sebenarnya yang Tuhan mau singkapkan? Apa sih pembelajaran-pembelajaran yang Tuhan mau ajarin sama saya? Boro-boro di situ saudara. Yang ada ngucap syukur aja kagak bisa. Kalau kita intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan, Tuhan jaga hati kita saudara. Apapun proses yang kita alami saat ini, Tuhan jaga hati kita. Apapun proses yang kita alami saat ini, Tuhan jaga hati kita saudara. Apapun proses yang kita alami saat ini, Tuhan jaga hati kita saudara. Apapun proses yang kita alami saat ini, Tuhan jaga hati kita saudara. Apapun proses yang kita alami saat ini, Tuhan jaga hati kita saudara. Apapun proses yang kita alami saat ini, Tuhan jaga hati kita saudara. Apapun proses yang kita alami saat ini, Tuhan jaga hati kita saudara. Apapun proses yang kita alami saat ini, Tuhan jaga hati kita saudara. Apapun proses yang kita alami saat ini, Tuhan jaga hati kita saudara. Apapun proses yang kita alami saat ini, Tuhan jaga hati kita saudara. Apapun proses yang kita alami saat ini, Tuhan jaga hati kita saudara. Apapun proses yang kita alami saat ini, Tuhan jaga hati kita saudara. Apapun proses yang kita alami saat ini, Tuhan jaga hati kita saudara. Apapun proses yang kita alami saat ini, Tuhan jaga hati kita saudara. Apapun proses yang kita alami saat ini, Tuhan jaga hati kita sa
sesusah apapun, sesulit apapun, sekeras apapun, cara pandang kita sama Tuhan diubah, saudara. Kita lihatnya ini udah bukan diri kita lagi, tapi Tuhan punya cara pandang. Ya saudara ya. Dan kita pasti akan yang namanya percaya bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan ya kebaikan buat kita. Dan semuanya pasti indah pada waktunya. Ya saudara, amin ya. CG saudara, ini gereja yang luar biasa ya. Kita banyak dibentuk di sini, kita banyak diasah di sini ya. Banyak hal, jujur saya pribadi banyak hal di sini saya bisa terbentuk di CG loh. Dulu sebelum di CG, saya nggak ngerti, banyak hal yang saya nggak ngerti. Saya cuma sekedar datang beribadah, ikut-ikut, udah lost gitu aja. Saya nggak ngerti intim itu gimana, hubungan sama Tuhan harusnya seperti apa. Enggak saudara, saya di sini dibentuk. Yang namanya pembentukan itu nggak enak saudara, ya. Dimurnikan itu nggak enak. Emas mau murni aja harus dibakar, dilebur, baru dibentuk. Harus disayat, dagingnya nggak enak saudara. Ya, bisa nggak kalau Tuhan kasih kita gereja sendiri? Bisa nggak saudara? Bisa ya? Ya Pak Gem, Bu Gem, bisa ya? Amin ya. Kalau Tuhan mau, bisa. Kenapa? Tuhan kita yang pemilik segalanya. Tuhan itu yang berkuasa saudara ya. Tapi kenapa sampai saat ini belum? Tuhan belum kasih. Kenapa? Kalau kita boleh tilik ya, dari semua ini, melalui hal ini, Tuhan mau kita memiliki kesatuan hati. Tuhan mau kita bergantung dan berharap sama Dia sepenuhnya. Dan yang terpenting, kita memiliki hubungan intim sama Tuhan, juga sesama anggota keluarga CG. Itu yang saya dapat ya saudaraku ya. Coba kalau seandainya Tuhan sudah langsung kasih, bukan Dia nggak bisa, bisa. Mau dibikin CG segede apapun bisa. Gitu. Karena Dia berkuasa. Coba kalau seandainya Tuhan dikasih nih, gue kasih dah CG, langsung punya sendiri gitu. Seberapa besar sih ketergantungan kita lagi sama Tuhan? Menggembunya tuh beda. Sama kita belum punya, gebu-gebunya tuh beda. Seberapa kita kuat, hati kita menyatu untuk saling mendukung satu sama lain. Baik di dalam doa ataupun segala sesuatu ya. Itu saudara yang Tuhan mau. Buat Tuhan gak ada yang gak mungkin. Mungkin semua. Tapi Tuhan mau melalui proses ini kita sama-sama bergandengan tangan. Punya kepedulian satu sama lain. Ya. Kalau yang nama gesekan itu dimanapun pasti ada. Karena yang namanya gereja itu sama bengkel. Cuma orang yang datang ke gereja, orang-orang yang mau diperbaiki. Ya saudara. Mari kita sama-sama belajar untuk melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandangnya Tuhan ya. Saat kita melihat dengan sudut pandang Tuhan, kita percaya Tuhan sedang mengerjakan, Tuhan sedang menggarap, ya, Tuhan sedang merancangkan segala sesuatu yang baik. Jangan terus curiga saudara, jangan terus curiga, sekalipun doa kita belum dijawab. Karena kalau kita terus melakukan hal itu, janji Tuhan kita tidak pernah bisa lihat. Bahkan kebaikan Tuhan ketutup saudara. Bersyukurlah dalam segala hal ya saudaraku. Seperti di firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya saudara.
ingatlah terus keselamatan yang sudah Dia beri. Coba saudara bayangin saat ini, saudara ada di posisi di mana penyaliban itu terjadi, saudara. Tubuh Dia hancur, saudara. Remuk, saudara. Bahkan peluhnya aja sudah seperti darah. Dia ditombak. Penghinaan-penghinaan yang Dia alami. Bukankah itu seharusnya kita yang alami, saudara? Tapi kenapa? Karena kasih. Dia mengasihi kita, saudara. Dia gantikan kita. Masihkah tega, saudara? Kita bilang Dia nggak ada. Masihkah tega kita bilang Dia nggak nyertai kita? Masih bisakah kita bilang kita tega sama Dia? Tuhan, kamu di mana? Kenapa kamu nggak tolong saya? Masihkah bisa kita bicara itu, saudara? Semuanya sudah Dia kasih, sudah Dia serahkan, saudara. Hanya karena doa kamu belum dijawab. Hanya karena keinginan-keinginan kamu belum tercapai. Tega. Saudaraku, mari yuk sama-sama. Ya, kita mau sadar ya saudara ya. Ada beberapa poin yang saya dapat waktu di tanggal 29 ya saudara. Ternyata mengucap syukur itu dapat mengubah atmosfer. Ya, suasana hati dan perspektif ya. Saat situasi sulit, mengucap syukur membantu menggeser fokus kita dari keluhan menjadi merasa cukup serta menghadirkan damai sejahtera. Amin. Menghadirkan damai sejahtera, saudara, menghadirkan sukacita dan kekuatan buat kita. Coba kita sama-sama buka di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, saudaraku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mazmur 4 ayat 8. Mazmur 4 ayat 8. Mazmur 4 ayat 8. Bukan ayat 9. Yang satu lagi, naik 8. Mazmur 4 ayat 8. Engkau telah memberi sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Amin ya saudara. Jadi mengucap syukur dapat mengubah atmosfer ya, suasana hati. Yang kedua, membalikan keadaan. Jadi mengucap syukur itu ada kuasa, saudara ya. Itu senjata iman yang dapat mengubah situasi tidak berpengharapan menjadi situasi yang penuh kemungkinan ya. Percaya bahwa Tuhan berdaulat di dalam segala hal ya saudaraku. Seperti Paulus dan Silas yang menyanyi waktu memuji Tuhan di penjara mengakibatkan ya setiap belenggu terlepas dan pintu penjara itu terbuka ya saudaraku ya. Kita baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah
dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, amin ya saudara ya. Nah ini juga kalau mau ngambil contoh boleh nanti tuh saudara Heni ngalamin ya yang namanya ucapan syukur itu akhirnya ngerubah keadaan ya. Nanti bisa bersaksi buat kita menjadi berkat ya Heni atau Ardi ya. Biar jadi berkat, biar kita semua dikuatkan ya saudara ya. Ketiga saudara, memperkuat hubungan sosial ya. Jadi ucapan syukur itu memperkuat hubungan sosial. Bersyukur mendorong kita untuk lebih peduli sehingga menciptakan suasana lingkungan yang harmonis. 2 Tesalonika 1 ayat 3. 2 Tesalonika 1 ayat 3. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Amin. Dan hal yang paling penting dari poin ini ya saudara, ternyata mengucap syukur itu adalah pintu gerbang hadirat Tuhan. Jadi kalau saudara mau masuk di dalam hadirat Tuhan itu ada kuncinya saudara. Kuncinya di mana? Bersyukur. Kita bisa baca di Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin ya saudara. Jadi saudaraku, selama kita tinggal di dalam dunia ini, proses-proses itu pasti akan terus selalu ada saudara ya. Ingatkan selalu kepada diri kita bahwa hidup ini itu pertandingan iman ya saudara ya. Terus berjaga-jaga agar kita tidak jatuh ya. Di 1 Timotius 6 ayat 12 kita sama-sama buka juga firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi ya. Amin saudara ya. Jadi teruslah berjaga-jaga ya agar kita tidak jatuh. Di dalam ayat ini menekankan pentingnya perjuangan rohani yang gigih, kesetiaan pada iman, berpegang teguh kepada janji hidup yang kekal, agar kita tidak menyerah dalam pergumulan hidup, melainkan terus maju dalam iman hingga akhir ya. Minta waktu sedikit lagi ya saudara, udah pada lapar ya, kayaknya udah pada ngantuk juga. Enggak ya, ini makanan rohani saudara ya, yang akan menguatkan rohani kita saudara ya. Jadi harus semangat ya, Tuhan lagi kasih kita makanan rohani ya. Amin ya, sedikit lagi ya saudara. Kenapa saya minta waktu sedikit lagi? Karena ini jujur serem saudara ya. Saya dapat firman ini tuh serem asli ya. Waktu ketemu ini saya jujur saya minta ampun sama Tuhan. Karena kadang kala ya, sadar gak sadar, saya ngelakuin juga. Ya, gini saudara, ternyata bersungut-sungut atau menggerutu ya saudara, itu adalah tindakan serius yang dapat membawa konsekuensi rohani atau fisik yang buruk. Bahkan mengundang roh maut atau malaikat kematian. Serem saudara. Ya, karena ketika kita bersungut-sungut secara tidak langsung ya, itu roh maut masuk saudara. Ya, kita mungkin bisa ngertiin ya, itu ada yang mati rezeki, ada yang namanya sukacita kita hilang, bahkan rohani. Ya saudara, contohnya kita mau ambil di mana? Waktu Paulus mengingatkan jemaat untuk tidak bersungut-sungut seperti yang dilakukan sebagian bangsa Israel di padang gurun, ya, itu mengakibatkan mereka itu dibunuh oleh malaikat maut. Ya saudara ya, kita baca di dalam 1 Korintus 10 deh, ayat 10 ya. Yuk kita baca ya. 1 Korintus 10 ayat 10.
Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya saudara, serem ya saudara. Jadi bersungut-sungut itu bisa dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan atau pemberontakan kita kepada Allah, yang dapat memancing murka Allah, saudaraku, seperti kisah di mana Allah menurunkan api menghukum bangsa Israel karena keluhan mereka, ya. Bersungut-sungut itu juga bisa yang namanya merusak hubungan kita sama Tuhan. Jadi kesimpulannya saudara, bersungut-sungut itu perilaku yang berpotensi membawa kehancuran dan kematian baik secara rohani maupun fisik. Serem saudara. Pas dapat ayat ini asli saya serem banget saudara ya. Saya dapat pembelajaran ya. Waktu saya mungkin dalam proses atau lagi down ya. Ada satu sahabat yang selalu bilang ke saya, lu muji aja. Waktu lu muji ada kuasa. Betul loh. Di atas setiap pujian itu ada kuasa. Sekalipun masalahnya belum selesai, tapi damai sejahtera sukacita Allah berlimpah. Dan kita bisa yang namanya itu menyerahkan semuanya akhirnya ke tangan Tuhan. Yang kedua, saya belajar tanya sama Tuhan. Tuhan, maksud dari proses ini tuh apa sih sebenarnya? Saya dibawa sampai sejauh ini, Tuhan mau ngomong apa sama saya? Tuhan mau kasih saya pelajaran apa? Dan yang ketiga, saya belajar untuk tidak melihat terus ke atas. Jujur, kalau kita kadang ngelihat atas, itu bisa jadi motivasi kita buat maju ya saudara. Tapi kalau kita nggak bisa menyimpannya dengan benar, itu malah jadi satu bentuk membuat kita itu menggerutu. Misalnya, kok dia ya lebih sukses? Makasih Bugem. Kok dia lebih sukses ya? Gue enggak. Jadi terus ngelihatnya ke atas. Kalau kamu ngelihat ke atas, kamu nggak akan pernah bisa bersyukur saudara. Coba lihatnya di bawah. Oh, gue di hari ini makannya sayur, makannya daging, masih puji Tuhan, masih ada beras. Tetangga gue 2 hari nggak makan. Gitu loh. Enggak ya, jangan sampai ya. Enggak, ini contoh. Iya gitu. Jadi lihatnya terus. Jangan terus. Memang kadangkala itu motivasi buat kita maju. Oh, kalau kita mungkin bisa mengaplikasikannya, oh dia sukses, gue mungkin mau tahu cara-caranya dia sukses seperti apa. Tapi tidak menjadikan kita itu untuk kita itu bersungut-sungut, tapi belajar. Tapi kalau kitanya itu nggak bisa menyimpannya, itu yang ada akhirnya menggerutu, nggak bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Ya, lo yang punya kan Tuhan semua. Kamu pintar juga karena Tuhan. Kamu kaya juga karena Tuhan. Lah kalau Tuhan mau ambil kamu nggak pintar lagi juga bisa. Tinggal dicolek dikit sama Tuhan. Ya, jadi hati-hati. Segala sesuatu yang kelihatannya kayaknya tuh biasa aja ya, ucapan syukur ini. Seolah-olah tuh biasa aja. Tapi itu dampaknya berpotensi besar buat kerohanian kita ya saudara ya. Oke, kita mau baca satu kali lagi ya, biar kita sama-sama tertanam kuat di 1 Korintus 10 ayat 10. Yuk sama-sama saudaraku ya. Kita mau baca ya, 1 Korintus 10 ayat 10. 1, 2, 3, yuk. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut ya saudara ya. Jadi saudaraku, mari kita awali dan akhiri hari-hari ini dengan ucapan syukur. Karena jika kita melakukannya, kita akan hidup dengan penuh keyakinan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa ya saudara ya. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang Kau tabur Tuhan.
Terima kasih untuk setiap isi hati-Mu yang Kau sudah berikan bagi setiap kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mau dibentuk oleh Tuhan, pribadi-pribadi yang selalu bisa mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang terjadi, proses hidup yang kami alami Tuhan. Kami percaya semua hal adalah mendatangkan satu kebaikan buat kami mengerti dalam setiap proses hidup kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mampu Tuhan melihat dengan sudut pandang-Mu, bukan sudut pandang kami Bapa, dan biarkan kami Tuhan untuk terus bergerak Tuhan, terus Tuhan mengikuti setiap langkah dan irama kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni setiap kami Tuhan, jika sampai detik ini masih ada hal yang kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Bereskan setiap hati kami Tuhan, setiap pribadi kami, setiap pikiran kami. Bereskan apapun yang tidak berkenan bagi Tuhan, dan biarlah dalam sisa waktu dan kesempatan yang ada, kami dapat memuliakan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya setiap benih firman yang ditabur tidak akan pulang dengan sia-sia. Kami akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kami menjadi pribadi yang lebih mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.